Shalom, saudara-saudari saat BSGD, dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersama-sama boleh bersyukur dan bersukacita, karena kita boleh dimampukan Tuhan untuk dapat mendengar kebenaran sabda firman yang penuh kuasa ini, yang tentunya akan membawa kita mengalami pembaruan di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan bagi kita pada saat ini ialah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat ke-15 sampai ayatnya yang ke-16, yang akan saya bacakan bagi kita semua. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Allah, ketika kita berbicara tentang imam, mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa imam adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai wakil Allah, yang melayani umat dan mengajar mereka tentang Allah dan hukumnya. Namun, apakah sampai di situ saja? Tentunya tidak. Kalau kita tilik di dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan datang ke bait suci di setiap tahunnya untuk mempersembahkan kurban penebusan dosa mereka melalui imam. Imam, seperti yang kita pahami di dalam tradisi Yahudi, ialah seseorang yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan ibadah dan juga sebagai perantara yang melaksanakan perdamaian atas dosa-dosanya sendiri dan atas dosa-dosa umat. Dan hal ini juga dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat ke-27. Walaupun demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak jarang imam justru hidup di dalam kemewahan dan ingin selalu dan terus dihormati serta ditaati, sehingga terkadang banyak dari mereka tidak benar-benar memahami akan pergumulan dan penderitaan umat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang penting menurut mereka, mereka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam firman Tuhan pada saat ini ingin menegaskan, menjelaskan, bahkan menunjukkan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa Kristus datang ke dalam dunia sebagai imam besar yang sangat berbeda dan jauh perbandingannya dengan para imam-imam yang selama ini kita ketahui. Karena di dalam surat Ibrani ini menunjukkan karakteristik identitas yang sangat luar biasa yang digambarkan di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang turut dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita manusia. Bahkan jauh daripada itu, ia juga dicobai, namun yang harus kita garis bawahi bahwa ia tidak pernah jatuh ke dalam pelanggaran dosa. Serta lebih daripada itu lagi, dia sendiri mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita manusia. Dan hal itu menunjukkan betapa luar biasanya itu Allah yang menjadi imam besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya melalui penjelasan yang telah dijabarkan melalui surat Ibrani ini, ingin mengajak kita untuk menilik betapa luar biasanya Yesus Kristus sebagai imam besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa ia juga merasakan apa yang kita rasakan, baik itu kesedihan, pengkhianatan, penderitaan, kedukaan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi jangan ada anggapan bahwa di dalam pemikiran kita, Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak sayang kepada saya. Atau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Apabila kita memiliki pemikiran demikian, itu artinya kita tidak mengenal Yesus Kristus Bapa kita dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita ini. Karena bahwasannya di dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu hadir. Ia menolong, tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan.
ataupun telinganya kurang tajam untuk mendengarkan. Dia tahu, dia paham apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini pun dia mengetahuinya. Maka sebab itu, di dalam ayat ke-16 ia mengajak dan memanggil kita untuk datang ke hadiratnya yang maha kudus, supaya kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu, yang memberi rahmat dan kasih karunia-Nya bagi kita yang berlindung dan menyerahkan kehidupan di dalam Ia. Dan biarlah juga melalui firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwasanya Dialah Allah sejati yang hadir di dalam kehidupan kita. Walaupun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Allah tidak akan pernah berlalu dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya baik Bapa yang kami kenal dan kami puji di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran sabda firman Tuhan yang penuh kuasa. Ini dapat diperdengarkan bagi kami semua. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan dan memanggil kami untuk terus percaya bahwa Engkau selalu ada dan menyertai setiap proses dalam kehidupan kami. Dan kiranya juga melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong kami untuk dapat mengerti dan menerima, serta menolong kami untuk melakukan firman-Mu yang penuh dengan kuasa ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Mogalah sebab itu Tuhan, perbaruilah kami hari lepas hari, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan juga menjadi pelaku firman Engkau, sehingga kami dapat menunjukkan arti kasih sesungguhnya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.